Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distiana Putri Rusyananda. Ingin mempresentasikan hasil PLP 2 yang saya laksanakan tanggal 26 Juli sampai 4 September kemarin. Saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Ya, saya mulai ya. Artikel saya berjudul Perkembangan Hasil Belajar Siswa ditinjau dari diskusi dan penjelasan materi. Sebelumnya, saya Adistiana Putri Rusyananda, NIM A4108110031. Saya melakukan PLP 2 di Desa Jasem RT 12 RW 3 Duyungan Sidoarjo Sragen. Yang pertama, daftar isi ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan. Yang pertama, ada kata kunci. Yang pertama ada diskusi. Diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Yang kedua, penjelasan materi. Penjelasan materi dari seorang guru atau praktikan. Yang terakhir, hasil belajar. Hasil dari suatu interaksi, tindak belajar, dan mengajar. Yang selanjutnya, ada pendahuluan. Perkembangan hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil belajar siswa secara berurutan. Hasil belajar siswa merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Menurut Dimyati dan Mujiono dalam Yulia tahun 2012 nomor 12 juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi, tindak belajar, dan mengajar. Tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dari sisi guru. Hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak belajar dari sisi siswa. Perkembangan hasil belajar siswa ditinjau dari diskusi dan penjelasan materi. Metode diskusi merupakan interaksi antara siswa dengan siswa atau guru dengan siswa untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali, atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Selain melalui diskusi, hasil belajar siswa juga bisa dilihat dari penjelasan materi dari seorang praktikan atau guru. Melalui penjelasan materi, siswa dapat memahami materi secara detail dan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan secara langsung. Yang selanjutnya ada metode. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP kelas 9 SMP Negeri 1 Sidoarjo dengan sampel sebanyak 4 siswa. 4 siswa itu yang bernama Arya, Damar, Mutia, dan Novita. Teknik pengambilan sampel yaitu observasi dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kerja siswa dan nilai tugas harian. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil analisis data perkembangan hasil belajar siswa ditinjau dari diskusi dan penjelasan materi berdasarkan keaktifan dan hasil belajar 4 responden. Penelitian ini menggunakan lembar kerja siswa dan ulangan harian sekolah. Lembar kerja siswa terdiri dari anggota kelompok, petunjuk lembar siswa,
materi, contoh soal, dan latihan soal. Yang selanjutnya, penggunaan lembar kerja siswa dilakukan dengan berdiskusi secara berkelompok. Lembar kerja siswa digunakan untuk memperoleh hasil diskusi yang dilakukan siswa. Tugas harian sekolah diberikan oleh guru melalui Google Classroom dengan mengambil soal di dalam buku LKS. Siswa mengerjakan tugas harian sekolah di buku tulis dengan menggunakan cara. Sebelum ada tugas harian, praktikan melakukan penjelasan materi yang digunakan untuk soal harian tersebut. Sehingga ada tugas harian, siswa lebih memahami materi dan bisa mengerjakan soal tugas harian. Yang selanjutnya ini ada lembar kerja siswa kelompok 1. Dapat dilihat bahwa latihan soal dalam lembar kerja siswa dikerjakan semua secara berkelompok. Kelompok 1 dengan anggota yang bernama Novi dan Mutia. Saat berdiskusi, kelompok ini lebih aktif dan dua siswa terlihat kompak saat mengerjakan lembar kerja siswa tersebut. Yang selanjutnya LKS kelompok 2. Kelompok 2 yang beranggotakan Arya dengan Damar. Dan dapat dilihat bahwa latihan soal dalam lembar kerja siswa juga dikerjakan semua secara berkelompok. Di dalam berdiskusi, kelompok 2 ini terlihat kurang aktif dibandingkan kelompok yang pertama tadi. Jadi kurang saling berinteraksi saat mengerjakan lembar kerja siswa. Tetapi dua siswa ini mampu mengerjakan lembar kerja siswa dengan baik. Yang selanjutnya ini situasi saat berdiskusi. Yang selanjutnya ada soal tugas harian 1. Soal tugas harian 1 ini sudah dikirimkan lewat Google Classroom oleh pihak sekolahnya dari guru matematika. Dapat dilihat bahwa soal tugas harian 1 materi tentang pembagian pada perpangkatan. Siswa diperintahkan untuk mengerjakan soal tersebut menggunakan cara sedemikian sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Kemudian praktikan mengajari cara mengerjakan, kemudian siswa menentukan hasilnya, sehingga terjadi interaksi antara praktikan dengan siswa. Yang selanjutnya tugas harian 2. Dapat dilihat bahwa soal harian 2 materi mengenai bilangan berpangkat. Siswa diperintahkan untuk mengerjakan soal tugas harian dengan menggunakan cara. Praktikan juga mengajari cara mengerjakan, kemudian siswa menentukan hasilnya. Sehingga juga terjadi interaksi antara praktikan dengan siswa. Jadi jika ada soal tugas harian yang dirasa sulit, siswanya bertanya langsung gitu. Yang selanjutnya ada nilai tugas harian siswa 1 dan 2. Dapat dilihat bahwa siswa A memperoleh nilai tugas harian 1 dengan 85, tugas harian 2-nya 87, siswa B 87 dengan 87, siswa C 84 dengan 84, dan siswa D 83 dengan 84. Perkembangan hasil belajar siswa ditinjau dari penjelasan materi ini diambil dari soal tugas harian 1 dan soal tugas harian 2, diperoleh dari hasil belajar siswa. Dari tabel hasil belajar siswa dapat diperoleh sebagian siswa mengalami perkembangan hasil belajar dilihat dari nilai tugas harian 1 dan 2. Terlihat bahwa siswa A dan siswa D mengalami kenaikan nilai, sedangkan siswa B dan siswa C nilainya stabil dan tidak mengalami penurunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sedikit demi sedikit melalui penjelasan materi oleh praktikan siswa mengalami perkembangan hasil belajar siswa. Yang terakhir ada simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perkembangan hasil belajar siswa ditinjau dari diskusi dan penjelasan materi. Setelah melakukan diskusi, siswa lebih berinteraksi satu sama lain. Dan saat praktikan menjelaskan materi, siswa lebih memahami materi dan dapat mengerjakan
tugas harian dengan baik, serta mengalami perkembangan hasil belajar siswa semakin baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Dari saya izin bertanya. Ya, silahkan Galuh. Jadi, mengapa memilih metode diskusi dan penjelasan materi dari Mbak Adis? Ya, saya memilih metode diskusi dan penjelasan materi karena ingin berbagi pengalaman melalui materi. Juga melalui diskusi yang aktif antara praktikan dengan siswa dan siswa dengan siswa, serta melalui penjelasan materi yang efektif dan efisien, sehingga hasil belajar siswa dapat dilihat dari cara berdiskusi dan ketika sudah melakukan penjelasan materi, siswa dapat memahami materi tersebut dengan baik. Begitu, Galuh, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup? Saya kira sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.